Mayat di kamar 348. Mayat di Hotel Elegante membuat polisi Beaumont, Texas kebingungan. Mereka tidak dapat menemukan motif pembunuhan pria populer di bidang minyak dan gas, Greg Flanagan, maupun penjelasan atas cedera dalam aneh yang dialaminya. Bertekad untuk menemukan pembunuh suaminya, janda Flanagan, Susie, meminta bantuan detektif swasta Ken Brennan. Sekali lagi penyelidikan Brennan lah yang berhasil memecahkan kasus ini. Greg Flanagan bepergian dengan ringan dan hidup dengan rapi. Setelah bertahun-tahun di jalan, ia biasa membiarkan koper beroda miliknya terbuka di lantai kamar hotel dan menggunakannya sebagai laci. Pakaian kotor diletakkan di lantai lemari. Kemeja yang ingin ia jaga tetap rapi digantung di atas. Perlengkapan mandi berada di kantong tas kain lipat yang dikaitkan ke rak handuk di kamar mandi. Di akhir hari, ia akan melepas sepatu bot kulit coklatnya yang sudah usang dan menyusunnya di samping koper. Menjatuhkan jeans pudar ke lantai, lalu mengenakan celana piyama katun ringan. Sebagian besar malam, ia tidak pernah meninggalkan kamar. Ia akan menaikkan pendingin ruangan, ia menyukai kamar yang sejuk di malam hari, dan duduk di ranjang, bersandar pada dua bantal yang disangga di kepala ranjang. Dengan penuh pertimbangan agar tidak mengotori spray, ia akan menghamparkan handuk putih bersih, tempat ia meletakkan asbak bungkus rokok, pemantik, BlackBerry, remote TV, dan sebatang coklat. Ia merokok dan menggigit potongan coklat sambil menonton TV. Disinilah Greg berada pada malam Rabu, 15 September 2010, di kamar 348 Hotel MCM Elegante di Beaumont, Texas, bersantai merokok, ngemil coklat Reese's Crispy Crunchy, menyesap root beer, dan menonton Iron Man 2. Ia tidak sempat menyaksikan akhir filmnya. Greg sudah terbiasa dengan malam-malam sendirian. Saat muda, ia pernah bekerja sebagai kepala insinyur di kapal laut, menghabiskan berbulan-bulan di laut. Saat usia paruh baya, ia membangun kembali karirnya sebagai landman, profesi umum di Texas Selatan, memfasilitasi eksploitasi hak mineral di tanah pribadi untuk perusahaan minyak dan gas. Bertubuh ramping, berjanggut putih yang dipotong pendek, dan berkulit kusam akibat hidup di luar ruangan. Ia bermitra dengan saudaranya, Michael, dalam bisnis penyewaan lahan minyak yang berkembang di kota kecil sebelah timur Houston ini. Setiap Senin pagi, ia akan mengemudi selama 2 jam dengan truk pick-up dari Lafayette, Louisiana, menuju barat melalui Interstate 10, melewati lahan pertanian pesisir teluk yang jarang. Hanya dipenuhi menara seluler, pompa minyak, dan papan iklan motel, restoran Bayu, toko Doasa Super, dan atraksi lokal lainnya. Ia melewati bau menyengat kilang besar ConocoPhillips di Lake Charles, hutan pipa, tangki raksasa, dan cerobong tinggi. Hotel tersebut terletak tak jauh dari persimpangan di luar Beaumont. Perusahaannya menyewakan kamar untuknya di Cabana, bangunan 3 lantai yang mengelilingi kolam renang kecil yang dihiasi pohon palem dalam pot. Malam Rabu itu, saat menonton filmnya, Greg menerima email dari istrinya Susie sesaat setelah pukul 7. Susie sedang menggunakan program komputer untuk mengajukan perpanjangan pajak. Setelah melaporkan kemajuannya, Greg membalas, "Kamu hebat sayang." Pada suatu saat di akhir film yang dipenuhi efek suara keras dan perkelahian buatan, Greg terkena pukulan nyata yang sangat dahsyat. Pukulan begitu keras hingga membuat siapapun pingsan karena kesakitan. Ia sempat bangkit dari ranjang dan berjalan ke arah pintu sebelum terjatuh, dengan kaki terentang dan wajah menelungkup. Ia mungkin sudah meninggal saat wajahnya menyentuh permadani hijau. Kematian karena alami. Keesokan paginya, Susie Flanagan menelepon kantor Greg. Biasanya mereka berbicara setiap pagi. Tapi kali ini Greg belum menelepon. Ia juga tidak menjawab teleponnya. Ketika ia tidak muncul di kantor, 2 rekan kerjanya pergi ke hotel dan mengetuk pintunya. Tidak ada jawaban, jadi mereka meminta manajer hotel untuk membukanya. Panggilan panik mereka membawa ambulan dan polisi Beaumont. Mereka menemukan pria paruh baya tergeletak mati di permadani, telungkup dan melipat. Sebatang rokok habis tergenggam lembut di antara 2 jari kaku tangan kirinya. Kamar 348 pengap dan sangat panas. Warna kulit pria itu sudah menjadi kebiruan keabu-abuan. Ada noda basah di bagian selangkangan piyama birunya, namun hal itu tidak dianggap aneh. Detektif Scott Apple tiba sedikit lebih dari 1 jam kemudian. Ia pria pendek dan sangat bugar dengan rambut beruban yang disisir tegak seperti duri. Ia benar-benar polisi. Istrinya pun mantan polisi. Mereka bertemu saat bertugas. Ia pernah menjadi salah satu pemimpin tim serbu di unit SWAT departemen. Ia termasuk orang yang tidak pernah berhenti bekerja. Tapi tidak banyak yang menarik dari kasus ini. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau perkelahian. Tidak ada yang berantakan di kamar.
Tidak ada darah atau luka yang mencolok. Dompet Flanagan masih berada di saku belakang celananya, lengkap dengan setumpuk uang pecahan $100, jadi perampokan bukan motifnya. Mereka yang menginap di kamar sebelah tidak mendengar apa-apa. Saat Apple menanyai para tetangga, ia mengatakan kemungkinan besar ini hanya kematian alami. Menyedihkan, ia menggeledah tas Greg, terutama mencari pil, petunjuk atas kolapsnya. Tidak ditemukan apa-apa. Susie dan Michael kemudian memberitahunya bahwa Greg tidak pernah pergi ke dokter. Ia pria yang keras kepala dan mandiri, curiga pada otoritas dan tidak tertarik pada gaya hidup sehat. Ia tidak berolahraga. Ia telah merokok berat sepanjang hidup dewasanya dan memiliki batuk kronis sebagai buktinya. Ia tidak minum atau makan secara berlebihan, tapi juga tidak menahan diri. Mudah saja menyimpulkan bahwa pilihan hidupnya akhirnya menyusulnya. Susie siap menerimanya. Ia terkejut dan berduka, tetapi ia menerima bahwa bagi Greg, kematian mendadak adalah hal yang mungkin terjadi. Bahkan, ia merasa sedikit terhibur. Greg meninggal dengan caranya sendiri. Berkali-kali ia pernah mendengar Greg berkata, ketika mendengar seseorang meninggal mendadak, "Beruntung banget orang itu. Begitulah caraku ingin pergi." Dan begitulah akhirnya. Di hotel, polisi menganggap kematian ini sebagai kejadian biasa. Seorang fotografer mengambil gambar untuk dokumentasi, dan jenazah dibawa oleh layanan transportasi ke pemeriksa medis Kabupaten Jefferson untuk diautopsi. Satu-satunya misteri di sini tampaknya bersifat medis, dan kemungkinan hanyalah misteri kecil. Dr. Tommy Brown memiliki metode yang telah teruji oleh waktu. Dibutuhkan 45 menit baginya untuk melakukan pemeriksaan postmortem, memeriksa tubuh luar dan dalam, mengukur dan menimbang organ. Sambil mendeskripsikan apa yang ia temukan dan mencatat metrik yang melengkapi formulir resmi. Dia sepenuhnya profesional, tegas, efisien, dan percaya diri. Brown bertubuh kurus dan botak di bagian atas, dengan semburat rambut putih yang berantakan di sisi kepala yang memberinya aura ilmuwan gila. Ia melakukan segalanya dengan cepat, bahkan berbicara pun cepat. Ia adalah sosok lokal, bagian dari lanskap hukum di Jefferson County, dihormati. Dalam hal kematian, di sudut Texas ini, kata-kata Dr. Tommy Brown adalah hukum. Keadaan kematian Greg Flanagan, seperti yang dilaporkan, tidak luar biasa. Di meja di depannya terbaring seorang pria kulit putih berusia 55 tahun yang tampaknya dalam kondisi cukup baik. Setelah pemeriksaan menyeluruh, satu-satunya Anda yang ditemukan Brown pada tubuh tersebut adalah luka abrasi sepanjang 1 inci di pipi kiri, tempat wajahnya membentur karpet, dan yang aneh, luka robek setengah inci di skrotumnya. Ini menarik. Kantung itu sendiri membengkak dan berubah warna, dan di sekitar luka terdapat sedikit cairan edema. Memar telah menyebar ke area selangkangan dan pinggul kanan. Sesuatu telah menghantamnya dengan keras. Cerita yang diceritakan oleh tubuhnya menjadi semakin menarik. Ketika Brown membuka bagian depan torso, ia menemukan jumlah darah yang mengejutkan dan kerusakan internal yang luas. Sejumlah makanan yang belum sepenuhnya dicerna telah tercabik dari ususnya. Sang dokter menemukan luka kecil di sana, juga di perut dan hati, serta 2 tulang rusuk patah dan lubang di atrium kanan jantungnya. Kondisi bagian dalam tubuhnya mencerminkan trauma berat. Flanagan telah dipukuli sampai mati atau dihancurkan. Brown menyimpulkan bahwa luka di alat kelaminnya kemungkinan disebabkan oleh tendangan keras. Ia juga menerima hantaman di dada yang begitu hebat hingga menyebabkan kerusakan fatal. Ia akan kehilangan darah dalam waktu kurang dari 30 detik. Pada formulir resmi, di bagian penyebab kematian, Brown menulis pembunuhan. Siapa pelakunya? Ketika menerima kabar mengejutkan ini, Detektif Apple segera menelpon Brown untuk meminta penjelasan. Sang dokter memberitahunya bahwa pria di kamar 348 mengalami jenis cedera internal parah yang lebih biasa ia temukan pada korban kecelakaan, atau pada seseorang yang ditemukan tertimpa benda berat. Tidak banyak pembunuhan di Beaumont. Kematian Greg adalah salah satu dari 10 kasus tahun itu yang termasuk rata-rata. Sebagian besar tidaklah misterius. Pekerjaan detektif biasanya hanya masalah melakukan hal-hal yang jelas. Mewawancarai pacar mabuk yang tangannya terkena serbuk mesiu. Atau menemukan pengedar narkoba setempat yang belum dibayar. Kasus seperti ini adalah kejadian sekali seumur hidup. Jika Anda menikmati menyelidiki kasus pelik seperti Apple, maka kasus ini adalah tantangan yang menggairahkan. Tapi masalah dari kasus sulit adalah memang betul-betul sulit. Selama minggu dan bulan berikutnya,
Apple mengejar setiap kemungkinan yang bisa ia bayangkan untuk menjelaskan kematian Greg Flanagan. Namun sekitar 6 bulan kemudian, ia buntu. Bukti fisik tidak cocok, kecuali jika Greg dipukuli sampai mati di tempat lain, lalu tubuhnya dikembalikan ke kamar dan diletakkan dengan hati-hati di atas karpet. Tidak ada hal di tempat kejadian yang menunjukkan adanya kejahatan. Bagaimana mungkin seseorang dipukuli begitu parah hingga tulang rusuk retak, organ dalam robek, dan jantung pecah, tanpa kerusakan signifikan di tubuh bagian luar? Selain memar dan luka di bagian selangkangan, tubuh luar Flanagan tidak menunjukkan tanda-tanda pemukulan. Dan bagaimana mungkin keributan sebesar itu terjadi di kamar hotel, tanpa ada barang yang jatuh atau bahkan terganggu? Tanpa ada satupun orang di kamar sekitar mendengar sesuatu. Dan tidak ada jawaban untuk pertanyaan terpenting. Mengapa Greg tampaknya tidak memiliki musuh? Apple banyak berbicara dengan Suzy. Ia masih berusia 20-an, seorang penyanyi band rock saat pertama bertemu Greg. Ia jelas sangat mencintainya. Suzy adalah wanita selatan yang eksentrik dengan cara yang menyenangkan. Berdada besar, cantik, hangat, dan sangat menghormati. Tetapi juga, dalam cara klasik wanita selatan, keras kepala seperti kutu. Ia hancur hati dan marah sekaligus. Greg adalah pria paling baik yang pernah ia temui. Ia begitu baik hingga Suzy menikahinya 2 kali. Pertama saat masih muda, lalu setelah berpisah selama beberapa tahun, menikah lagi saat usia paruh baya. Ketika Suzy pertama kali menelponnya lagi setelah perpisahan itu, Greg berkata, "Aku sudah menunggu kamu menelpon." Mereka telah menikah untuk kedua kalinya selama 15 tahun. Saudaranya dan rekan kerjanya mengatakan bahwa ia disukai semua orang di perusahaan. Hidupnya di Hotel Elegante jarang bersinggungan dengan orang lain. Ia masuk kamar lebih awal di malam hari dan biasanya tinggal sendiri hingga pagi. Greg tak pernah terlihat di bar. Ia tidak suka bersosialisasi, tidak banyak minum, dan tidak suka menggoda wanita. Jadi ini bukan orang mabuk. Bukan juga pria penggoda atau tukang berkelahi. Ini adalah pria yang baik, terhormat, cerdas, dan sukses yang disukai orang lain. Jenis pria yang tampaknya tak mungkin dibunuh. Namun seseorang telah melakukannya. Sepanjang musim gugur hingga musim dingin 2010, Apple menelusuri berbagai kemungkinan. Catatan perawatan menunjukkan bahwa di suatu waktu pada malam kematiannya, saat memasak popcorn kemasan di microwave, Greg tanpa sengaja memutus sirkuit listrik. Pemadaman ini memengaruhi kamar sebelah, 349, dan kamar-kamar tepat di bawahnya. Greg menelpon resepsionis untuk melaporkan pemadaman dan mengakui perannya dengan malu-malu kepada petugas yang datang untuk mengatur ulang pemutus listrik. Ini mengarah pada 2 teori. Yang pertama melibatkan seks. Petugas pemeliharaan di Elegante kebetulan memiliki catatan kriminal sebagai pelaku kejahatan seksual. Mungkinkah luka tusukan di skrotum dan cedera internal disebabkan oleh obeng panjang, semacam serangan aneh dan menyimpang? Apple menghabiskan banyak waktu berbicara dengan petugas pemeliharaan itu dan menyelidiki latar belakangnya. Tetapi teori ini tidak pernah berkembang melampaui kecurigaan liar. Teori kedua melibatkan sekelompok teknisi listrik serikat yang menginap di Elegante. Beberapa di antaranya berada di kamar sebelah, kamar 349 pada malam Greg meninggal. Mereka sedang tinggal dalam jangka waktu lama di kota tersebut untuk pekerjaan dengan perusahaan minyak. Pada malam hari, mereka biasa berkumpul di kamar satu sama lain untuk minum. Bagaimana jika beberapa dari mereka sedang berpesta di kamar sebelah saat listrik mereka padam? Mungkinkah satu atau lebih dari mereka mengetuk pintu Greg dan mungkin dalam keadaan mabuk dan kesal, bertukar kata lalu menyerangnya di lorong? Bisa jadi Greg yang dipukuli dengan parah kembali ke kamarnya lalu roboh. Beberapa teknisi listrik sudah ditanyai pada hari jenazah ditemukan. Tetapi tak satu pun dari mereka mengatakan bahwa mereka berinteraksi dengan pria di kamar 348. 9 hari setelah kematian Greg, Apple dan seorang kolega kembali ke lantai 3 sayap Cabana untuk menanyai beberapa pria yang sama sekali lagi. Apple mengenakan kamera video tersembunyi. Pria-pria yang mereka temui ramah dan menunjukkan rasa ingin tahu yang wajar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pria itu? Tanya Lance Muller, pria dengan wajah tajam dan rambut hitam yang mulai menipis, mengenakan kaos dan celana jeans biru. Muller adalah orang yang terdaftar di kamar 349 bersama teman sekamarnya, Tim Steinmetz. "Sial, saya tidak tahu," kata Apple, "jujur. Itulah yang sedang saya coba cari tahu.
seolah-olah ada sesuatu yang jatuh menimpa dia atau semacamnya. Kami hanya mencoba melihat apakah ada yang mendengar sesuatu, atau mungkin tahu seseorang yang mendengar sesuatu, atau mungkin jika ada seseorang yang mengganggunya. Mueller dan Steinmetz tidak punya informasi apapun. Kedua teknisi listrik itu mengatakan bahwa mereka mengira mendengar pria di kamar sebelah batuk saat mereka kembali dari bar. Mueller tampak sama bingungnya dengan Apple tentang kemungkinan bahwa sesuatu telah menghancurkan pria itu. Tidak ada benda yang cukup berat di kamar-kamar ini, katanya. Di ujung lorong, mereka menemukan 3 teknisi listrik lainnya, Trent Passano, Thomas Elkins, dan Scott Hamilton. Pria-pria itu ramah dan berusaha membantu. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ketika ia melihat jenazah di atas tandu di dalam lift, ia awalnya mengira mereka adalah catering yang mengantar kue atau nampan makanan besar. Itu pikiran yang lebih baik, kata Apple. Passano mengatakan bahwa ia berada di kamar bersama Mueller dan Steinmetz malam itu, tetapi tidak melihat apapun. Para teknisi listrik menyerahkan SIM mereka dan memberikan nomor ponsel kepada Apple. Mereka akan berada di kota selama beberapa bulan lagi jika diperlukan. Mereka senang membantu minggu demi minggu berlalu. Bulan pun berlalu. Apple menjalankan semua teori yang bisa ia bayangkan. Ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa Suzy telah menyuruh seseorang membunuh suaminya. Ia mempertimbangkan Michael Flanagan, saudara sekaligus rekan kerja Greg. Tidak ada satupun petunjuk yang mengarah pada salah satu dari mereka. Siapa yang tidak menyukai misteri yang berhasil dipecahkan? Itu menciptakan keteraturan dari kekacauan, menenangkan rasa haus kita akan keseimbangan moral. Sebuah misteri yang belum terpecahkan seperti batu di dalam sepatu Anda. Itulah kondisi kasus jenazah di kamar 348 pada akhir tahun 2010. Scott Apple buntu, berharap menemukan sesuatu yang baru. Pada bulan November, keluarga menawarkan hadiah sebesar $50.000. Tidak membuahkan hasil. Michael menyewa seorang detektif swasta dari Houston, mantan agen FBI. Apple bertemu dengan pria itu dan meninjau kasusnya. Itu adalah terakhir kalinya ia melihatnya. Masalah Greg Flanagan tampaknya akan masuk ke dalam berkas kasus dingin. Akan menjadi satu lagi kotak catatan dan bukti yang menyedihkan disimpan di gedung pengadilan Jefferson County. Sepasang mata baru Ken Brennan menerima telepon dari Suzy saat berada di lapangan golf. Suzy terkejut karena dia mengangkat sendiri teleponnya. Ken Brennan berbicara. "Oh Tuhan, kau tidak punya sekretaris?" tanya Suzy. Ia gugup. Detektif itu menjawab pada dering pertama. Ia nyaris tidak bisa menyampaikan ceritanya. Kematian Greg, temuan koroner, jalan buntu. Ia diminta untuk mengirimkan beberapa berkas. Dia akan melihatnya. Ia mengatakan bahwa ia sedang merasa kurang sehat, tetapi akan berusaha mengumpulkan semua yang ia miliki secepatnya dan mengirimkannya. "Ya," kata Brennan. "Kau harus benar-benar menjaga dirimu sendiri." Seperti semua yang dikatakan Brennan, kalimat ini diucapkan dengan aksen New York yang kental dan suara yang terdengar seperti disaring melalui sekeranjang kerikil. Itu adalah perintah tanpa basa-basi yang harus kau dengar. Yang semakin mengejutkan karena ia mengatakan sesuatu yang lembut. Hal itu langsung membuat Suzy menyukainya. Brennan adalah mantan polisi Long Island dan agen khusus DEA yang kini mencari nafkah dengan baik sebagai detektif swasta di Florida. Itulah alasan ia berada di lapangan golf pada bulan Februari. Usianya mendekati 60, masih tegap, selalu berkulit kecoklatan dan modis dengan gaya Florida Selatan. Bermata biru, berleher tebal, dan tampan dengan gaya maskulin, ia gemar mengenakan kemeja lengan pendek ringan yang memperlihatkan tubuh dan lengan besarnya. Ia memakai perhiasan emas di leher dan pergelangan tangan, serta cincin Irlandia di beberapa jari. Rambut Brennan kini sebagian besar putih, disisir ke belakang di sisi dan ke atas di bagian depan dalam gaya pompadur yang sederhana, nyentrik tapi berwibawa. Beberapa bulan sebelumnya, tidak lama setelah Greg dibunuh, seorang pengacara muda, Kea Sherman, telah memberitahu Suzy dan Michael tentang Brennan. Merasa frustrasi dengan penyelidikan, Suzy akhirnya menggunakan strategi mengajukan gugatan terhadap hotel sebagai cara untuk menyelidiki secara pribadi. Dia telah membaca sebuah artikel oleh saya di majalah ini, The Case of the Vanishing Blonde, Desember 2010, yang merinci keberhasilan luar biasa Brennan dalam memecahkan kasus dingin tahun 2005 di Miami. Kini, ketika penyelidikan tampak tanpa harapan, Sherman kembali menyebut nama Brennan.
Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, desaknya kepada Suzy. Kamu harus menelpon pria ini yang pernah aku ceritakan padamu. Cari saja dia. Inline embed Brennan mudah ditemukan di internet dan menerima lebih banyak kasus daripada yang bisa dia tangani. Orang-orang datang kepadanya dengan kasus pembunuhan dan orang hilang yang belum terpecahkan. Dia memperlakukan mereka dengan serius dan penuh empati. Saat membaca berkas, dia mencari kasus yang menarik minatnya, tapi juga yang menurutnya mungkin bisa dia selesaikan. Aku bukan dalam bisnis memberi harapan palsu, katanya. Kasus Flanagan menarik minatnya karena misterinya, tapi juga karena ada begitu banyak jalur yang bisa diselidiki. Keluarga dan rekan kerja Greg, tamu hotel, tukang perawatan. Bagi detektif Apple, semua petunjuk itu tampak sudah basi. Bagi Brennan, semuanya baru dan berpotensi menjanjikan. Dia tahu bahwa sepasang mata segar adalah hal paling berharga yang bisa dia bawa dalam sebuah penyelidikan. Brennan mengunjungi Lafayette pada bulan April. Ia mulai dengan Suzy, mengajukan banyak pertanyaan sulit tentang hubungan mereka, kesetiaan Greg, pengaturan asuransi, hingga ia merasa yakin bahwa sang istri tidak punya motif jelas untuk membunuh suaminya. Biar aku tanya satu hal lagi, kata Brennan. Apakah ada sesuatu di TKP yang menurutmu terasa aneh, tidak sesuai? Suzy memberitahunya bahwa dia terkejut karena kamar itu begitu hangat saat rekan kerja Greg masuk ke dalam keesokan paginya. Suaminya suka menyalakan AC dengan suhu rendah saat malam. Kemudian Brennan pulang dan mengatur perjalanan kedua ke Beaumont. Apple menemuinya di sebuah sports bar larut malam. Mereka makan dan mengobrol. Brennan mengatakan kepada Apple apa yang selalu ia katakan kepada polisi yang bekerja dengannya. Dengar, aku bukan orang nekat. Aku tidak akan bertindak ceroboh. Kalau aku memutuskan untuk melakukan ini, kita akan melakukannya sebagai tim. Tidak ada yang akan aku lakukan tanpa sepengetahuanmu, dan tidak boleh ada yang kamu lakukan tanpa sepengetahuanku. Satu hal yang tidak akan aku lakukan adalah merusak kasusmu. Aku sudah lama melakukan ini, tapi aku juga tahu bahwa kami yang memegang kendali di sini, jadi ini adalah kasusmu. Sebagian dari pertemuan itu adalah Brennan menguji Apple. Aku tidak mau bekerja dengan orang yang tidak aku suka, katanya padaku. Dia bangga karena bisa membaca karakter orang dengan cepat. Dia menyukai detektif dari Beaumont itu. Dan itu bersifat timbal balik. Seperti yang kemudian dikatakan Apple, Ken punya kemampuan interpersonal yang baik. Dry toothpaste. Inline embed. Keesokan paginya, Apple menjemput Brennan dan mereka mengunjungi kamar hotel, di mana Apple menunjukkan foto-foto TKP dan hasil autopsi, serta meninjau apa yang telah ia lakukan selama 7 bulan terakhir. Brennan mendengarkannya dan lalu menyatakan, "Aku pikir aku tahu bagaimana pria ini mati. Aku pikir aku tahu kapan dia mati. Aku pikir aku tahu siapa yang membunuhnya. Dan aku pikir aku tahu bagaimana kita akan menangkapnya." "Yang benar saja," kata Apple. "Dengar dulu. Aku akan jelaskan pikiranku, tapi pertama aku harus menelepon istrinya." Dia menelepon ponsel Suzy. "Suamimu, dia kidal atau tangan kanan?" tanyanya. "Dia tangan kanan. Dan saat merokok dia menggunakan tangan kiri atau kanan?" "Dia selalu merokok dengan tangan kanan." "Kamu yakin?" "Aku yakin sekali." Brennan menutup telepon dan menjelaskan kesimpulannya kepada Apple. Suzy telah memberitahunya bahwa Greg suka menjaga kamarnya tetap dingin. Ini membantu memperkirakan waktu kematian. Menurut Brennan, AC mati bersamaan dengan semua peralatan lain ketika pemutus sirkuit terputus. Waktu itu diketahui. Catatan hotel menunjukkan bahwa teknisi mereka meninggalkan Greg dalam keadaan sehat sekitar pukul 20.30. Film pun berlanjut, dan tampaknya Greg lupa menyalakan kembali AC-nya. Butuh beberapa menit agar kamar menjadi cukup hangat untuk dia sadari, dan saat itu terjadi, dia sudah meninggal. Itulah mengapa dia ditemukan di kamar yang hangat. Seperti yang dikatakan Brennan, bulan September Beaumont, Texas itu panasnya minta ampun. Rokok menghilangkan anggapan bahwa Greg dipukuli parah di tempat lain, mungkin bahkan di lorong, lalu dikembalikan ke kamar 348. Skenario lorong mungkin menjelaskan mengapa tidak ada yang terganggu di kamar itu. Tapi rokok membuat itu tidak masuk akal. Tidak mungkin para penyerang Greg setelah membawanya kembali akan menambahkan sentuhan akhir dengan meletakkan rokok menyala di antara jarinya. Juga tidak masuk akal, mengingat atriumnya pecah, bahwa Greg sempat kembali ke kamar setelah dipukuli dan menyalakan rokok sebelum ambruk. Lebih mungkin, Greg sendiri yang menyalakan rokok itu sebelum kejadian apapun terjadi. Jika Greg tangan kanan, kenapa rokok ditemukan di tangan kirinya?
Saat Brennan merangkai semuanya, memeriksa keadaan kamar, Greg bangkit dari tempat tidur dan menuju pintu, memindahkan rokok ke tangan kirinya agar bisa membuka gagang pintu dengan tangan kanannya. Sulit untuk langsung masuk akal, tapi Brennan telah belajar untuk sabar. Kesalahan, jika membiarkan apa yang belum kamu ketahui, mendahului apa yang sudah kamu tahu. Sebuah kejahatan adalah teka-teki. Jika ada satu bagian kecil saja yang tidak pas, maka teka-teki itu belum lengkap. Jadi dia bersedia mengikuti bukti ke arah yang tidak terduga. Bahkan ketika kesimpulan yang ditunjukkan tampak tidak masuk akal. Bukti menunjukkan bahwa Greg tidak mungkin dipukuli sampai mati di kamarnya. Namun dia memang meninggal di sana. Dan meninggal dengan cepat setelah menderita luka-lukanya. Entah bagaimana, begitulah kejadiannya. Dia belum tahu bagaimana itu terjadi. Tapi dia yakin bahwa Greg sedang diam-diam menjalani harinya beberapa menit, bahkan beberapa detik sebelum dia terbunuh. Inilah yang mengarah pada para tukang listrik yang berada di dekatnya. Kamar mereka sempat padam sebagian akibat sirkuit yang rusak pada waktu yang sama dengan kamar Greg. Jadi dari semua skenario yang telah dipertimbangkan Apple, inilah yang paling masuk akal. Para pekerja serikat itu mungkin sedang mabuk, dan mungkin telah menghadapi Greg di ambang pintu kamarnya, bertukar kata, dan menendangnya sampai mati di tempat. Dia bertanya pada Apple, apakah dia sudah mewawancarai mereka. Ya, mereka ramah, kata Apple. Ada yang mencurigakan? Tidak. Saya yakin kalau mereka minum, pasti mereka membicarakannya satu sama lain, kata Brennan. Jadi seseorang tahu tentang mereka. Mungkin satu atau dua teman dekat atau rekan kerja mereka tahu tentang hal ini. Selanjutnya mereka mengunjungi Dr. Brown. Ken ingin tahu apakah luka-luka yang dilihat Brown mungkin disebabkan oleh pemukulan berat. Mungkin saja, kata dokter. Luka robek pada skrotum bisa saja disebabkan oleh tendangan keras, terutama jika penyerangnya mengenakan sepatu bot berujung baja. Tukang listrik di kamar sebelah memakai sepatu kerja konstruksi. Brennan meminta Apple mulai mewawancarai pria-pria yang pernah bekerja dengan para tukang listrik serikat musim panas sebelumnya. Dia pulang ke rumah untuk melanjutkan memeriksa video pengawasan hotel. Itu pekerjaan yang memakan waktu dan tidak terlalu membantu. Dia menyebutnya melihat lalu lalang. Kamera menunjukkan Greg pulang kerja malam itu. Kamera juga menunjukkan beberapa tukang listrik keluar masuk ke mobil mereka di tempat parkir. Tapi tidak ada yang jelas mencurigakan. Ketika Brennan kembali ke Beaumont, akhir Mei, dia dan Apple mengunjungi beberapa rekan kerja yang belum sempat diwawancarai. Saat itu, para tukang listrik serikat sudah pergi selama 7 bulan. Usaha Apple dengan para rekan kerja tidak menemukan apa-apa, tapi Brennan yakin itu layak dilakukan. Karena sifat manusia, jika ada tukang listrik yang tahu sesuatu tentang kematian Greg, maka kabar itu pasti menyebar. Jadi mereka berkeliling. Ya, sebagian besar pria itu sudah mendengar tentang pria yang meninggal di Hotel Elegante. Sungguh menyedihkan. Apakah ada yang sudah tahu apa yang terjadi padanya? Semua yang mereka tahu adalah kabar tangan kedua atau ketiga. Bahkan lebih buruk, dan sudah pasti membingungkan. Seperti yang diingat Brennan kemudian, salah satu mandor kru, pria bernama Aaron Burke, pernah mendengar sesuatu tentang senjata api yang meledak di sebuah rumah kos. Bukan, koreksi Apple. Itu kasus yang berbeda. Ini yang tentang pria yang bertengkar di Hotel Elegante. Burke belum pernah mendengar tentang itu. Saat mereka meninggalkan rumah Burke, Brennan berkata, kita harus kembali ke hotel. Kita ke sana lagi buat apa? Tanya Apple, mencatat bahwa dia dan Ken sudah memeriksa kamar itu secara menyeluruh. Kita akan mencari peluru. Di kamar 348, mereka mulai memeriksa lantai, perabotan, dinding, semuanya. Mereka berdua merangkak, menyorotkan senter ke bawah perabotan. Mereka tidak menemukan apapun. Brennan merasa frustrasi, karena kini dia yakin bahwa entah bagaimana ada senjata api yang terlibat. Mereka hampir menyerah ketika dia melihat lekukan di dinding di samping pintu tertutup yang mengarah ke kamar sebelah. Lekukan itu hasil perbaikan. Tampaknya itu berada tepat di tempat gagang pintu mengenai dinding. Aus wajar di kamar hotel. Tapi ketika dia membuka pintu, gagang dan lekukan itu tidak benar-benar sejajar. Gagang pintu menyentuh dinding agak ke kanan. Mari kita lihat sisi lainnya, usul Brennan. Saat mereka meminta petugas keamanan hotel membuka kamar 349, tak ada keraguan tentang apa yang mereka temukan di dinding sana. Brennan berdiri di samping lubang kecil dan rapi di dinding yang telah ditambal dengan bahan berwarna merah muda pucat yang ternyata adalah pasta gigi kering. Dia mengukur tinggi lubang itu sejajar dengan pinggulnya, lalu berjalan kembali ke 348 dan mengukur lekukan di sana. Mereka sejajar.
Sebuah peluru telah menembus dinding. Lubang kecil dan rapi di 349 adalah titik masuknya. Lubang yang lebih besar di 348, titik keluarnya. Penyidik TKP di Beaumont menggali kedua lubang itu dengan hati-hati dan menyinari laser melaluinya. Jalur tembakannya mengarah tepat ke tempat tidur tempat Greg duduk, merokok, makan permen, dan menonton film. Brennan berkata, pria ini ditembak. Dr. Brown tidak yakin. Dia telah memeriksa tubuh pria itu dari ujung kepala sampai kaki, membedahnya, memeriksa organ dalam satu persatu dan membalikkan asumsi polisi. Dengan presisi dan wawasan bertahun-tahun, dia menyimpulkan bahwa Greg Flanagan meninggal bukan karena sebab alami, tapi karena pemukulan berat. Sekarang mereka ingin memberitahunya bahwa observasi profesional dan cermatnya itu salah, bahwa dia melewatkan dari semua hal, luka tembak. Brennan menawarkan diri untuk bicara. Setelah dia dan Apple menemukan lubang peluru dan melacak jalurnya, jawaban dari misteri kematian Greg, menurutnya, sudah jelas. Tapi agar bisa bertindak untuk membawa pembunuh Greg ke pengadilan, mereka harus meyakinkan koroner untuk menulis ulang temuannya. Anda tidak bisa berargumen di pengadilan bahwa seorang terdakwa menembak seseorang jika kantor pemeriksa medis menyatakan bahwa korban tidak ditembak. Kantor Brown berantakan. Kertas, berkas, buku di mana-mana, setiap permukaan yang tersedia tertutup, bahkan lantai pun penuh. Mereka membersihkan ruang di 2 kursi untuk duduk, dan ketika mereka menyebutkan bahwa mereka sedang menangani kasus Flanagan, sang dokter bertanya, "Oh, apakah kalian sudah menangkap orang yang memukulinya?" "Belum, kami belum sampai ke sana," jawab Brennan, lalu mulai menjelaskan apa yang mereka temukan. Mencoba membahas topik itu dengan hati-hati. Brown langsung menangkap maksudnya. "Kalian mencoba mengatakan bahwa pria ini ditembak," katanya. "Saya katakan dia tidak ditembak. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan dia langsung menolak untuk memerintahkan penggalian kembali jenazah. Menggali kembali mayat itu adalah urusan yang merepotkan. Mahal, mengganggu keluarga dan pekerjaan yang sangat berat. Dan dalam kasus ini, kebetulan hal itu mustahil, karena mayatnya telah dikremasi. Ovennya cukup panas untuk menghancurkan fragmen logam. Dengar dok, usul Brennan, mari kita lihat saja foto-foto dari otopsi dan periksa bersama untuk melihat apa yang bisa kita temukan. Brown mengizinkan mereka. Saat mereka melihat foto-fotonya, saling menyerahkan melewati meja, Brennan menunjukkan hal-hal tertentu. "Bagaimana dengan yang ini?" katanya, menunjuk ke titik kerusakan. "Ya, itu hati. Lalu yang ini? Ya, itu usus." Brennan tahu apa yang sedang dia lihat. Peluru telah masuk ke skrotum Greg dan merobek bagian dalam tubuhnya. Kulit skrotum yang lembut dan lentur menutupi luka masuk, membuatnya tidak terlalu jelas. Luka-luka internal menunjukkan jalur mematikan peluru itu. Brennan bertanya, "Dok, mungkinkah semua kerusakan ini disebabkan selain oleh trauma tumpul? Apakah peluru bisa menyebabkan hal yang sama?" "Ya, bisa saja, tapi itu bukan yang terjadi di sini. Pria ini dipukuli." "Oke dok, tapi mungkinkah itu?" Brennan menemukan sesuatu dalam foto yang mendukung argumennya. "Itu terlihat seperti jalur. Kamu bisa mendapatkan hasil serupa dari pukulan." Jelas Brown. Lalu mereka sampai ke bagian jantung. Brown menyerahkan foto itu kepada para detektif. "Dok," kata Brennan. "Apa? Itu lubang peluru, dok." Brown mengambil foto itu. "Apa?" Brennan menunjuk. "Itu lubang peluru, sialan." Brown menjelaskan bahwa kadang-kadang, ketika seorang pria ditendang atau dipukul dengan benda tumpul di dada, biasanya atrium kanan yang pecah. "Dok, itu lubang peluru, sialan." Brown melihat lagi. "Ya, itu lubang peluru." Setelah beberapa saat yang panjang, dia menambahkan, "Media akan membunuhku karena ini." "Kamu punya masalah." Tim Steinmetz mungkin merasa cukup baik tentang pertemuan ini dengan polisi Texas. Mendapat panggilan itu adalah kejutan. Sudah lebih dari 7 bulan sejak dia dan Lance Mueller pulang dari pekerjaan di Beaumont. Sekarang 2 polisi dari sana datang jauh-jauh ke Wisconsin untuk menemuinya dan menanyainya tentang pria yang meninggal di kamar sebelah. Itu cukup mengkhawatirkan. Dia dan Mueller telah berbicara sebelumnya lewat telepon dan memastikan cerita mereka cocok. Steinmetz bertemu dengan para detektif di ruang wawancara di Departemen Sheriff County Chicua. Dan sejujurnya, mereka sangat ramah. Tim duduk di kursi putar di satu sisi meja kayu besar, dan mereka duduk di seberangnya dengan buku catatan terbuka dan berkas siap. Sangat resmi. Mereka berterima kasih atas kedatangannya. Mereka meyakinkan bahwa ini hanya prosedur rutin, dan mereka menuntunnya melalui kejadian malam itu. Mengajukan banyak pertanyaan. Dan Steinmetz menjawab dengan sungguh-sungguh, mencoba mengingat setiap detail. Tentu saja tidak menyebutkan soal senjata, tetapi para detektif sama sekali tidak menekannya. "Kau dengar bahwa pria di sebelahmu meninggal?"
Tanya pria yang lebih tua, bertubuh besar dengan rambut putih yang disisir tegak ke depan. Ken Brennan. Kami memang mendengarnya, kata Steinmetz. Tapi kami sebenarnya tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Kami tidak punya ide. Kami tidak mendengar keributan apapun dari sebelah. Tidak ada suara keras. Tidak ada apa-apa. Itu sebabnya ini terasa agak aneh. Brennan dan Apple mencatat, lalu Apple dengan hati-hati menulis pernyataan Steinmetz. Dan itu saja, ya, tanya si tukang listrik. Itu saja, kata Apple. Kalian terbang jauh-jauh ke sini hanya untuk itu? Brennan meminta Steinmetz membaca pernyataannya dengan suara keras dan melakukan koreksi jika perlu. Steinmetz melihat bahwa Apple menulis bahwa dia adalah seorang apprentice, magang. Jadi dia ubah menjadi journeyman, tukang berlisensi. Beberapa hal kecil lainnya. Dia membubuhkan inisial di semua tempat yang dia ubah. Lalu mereka memanggil polisi lokal untuk menotarisasi pernyataan itu langsung di hadapannya. Jadi Steinmetz merasa cukup lega saat dia berdiri untuk pergi. Itu saja, tanyanya. Tunggu sebentar, kata Brennan. Nada suaranya sekarang berbeda, keras. Itu tadi, sampai kamu menandatangani pernyataan itu. Sekarang kamu punya masalah. Oke, kata Steinmetz, terkejut. Dia duduk kembali. Sekarang katakan apa yang sebenarnya terjadi, kata Brennan. Karena kami tahu apa yang terjadi. Karena sekarang kamu akan masuk penjara bersamanya. Apakah kamu mau masuk penjara bersama Lance? Kenapa saya harus masuk penjara bersama Lance? Karena kamu baru saja membuat laporan palsu ke polisi, itu alasannya, kata Brennan. Tim, kami tahu apa yang terjadi, kata Apple, berbicara dengan lebih lembut. Kami tahu semua yang terjadi di sana. Dan saya sadar kamu mencoba bersikap mulia dan melindungi temanmu. Tapi kamu akan membuat seluruh keluargamu dalam masalah. Dan itu tidak sepadan. Tidak sepadan. Jadi katakan saja apa yang sebenarnya terjadi, kata Brennan. Lalu keluar seluruh ceritanya, yang kemudian dikonfirmasi. Pada hari yang sama, 1 Juni 2011, dalam wawancara dengan Trent Pasano, yang saat itu berada di kamar 349 bersama mereka. Dari dua kesaksian tersebut, muncul skenario berikut. Mereka telah minum bir. Mueller meminta Pasano untuk mengambil sebotol whisky dari mobilnya, dan juga membawa pistolnya, sebuah Ruger 9 mm. Ketika Pasano kembali, Mueller mengeluarkan pistol itu dan membuat orang lain terkejut, mulai bermain-main dengannya. Dia mengarahkannya ke Steinmetz, yang langsung menjatuhkan diri ke lantai dan memakinya, dan dia sedang mengarahkannya ke arah Pasano, di ujung ranjang, saat senjata itu meletus. Pasano sempat berpikir bahwa dirinya tertembak, tapi kemudian ia melihat lubang di dinding di belakangnya. Mueller panik, menurut keduanya. Mueller membungkus pistol itu dan membawanya kembali ke mobilnya. Ketika dia kembali, Pasano sudah pergi ke kamarnya sendiri, merasa muak. Mueller dan Steinmetz turun ke bar. Steinmetz mengatakan bahwa mereka tidak tahu pasti ada seseorang yang menginap di kamar sebelah sampai, menurut ingatannya, mereka mendengar seseorang batuk di kamar itu sangat larut malam. Setelah lewat tengah malam, saat mereka kembali dari bar. Ia tidak menyembunyikan apapun. Pernyataan kedua Steinmetz yang jujur mengungkapkan semuanya. Rasanya lega bisa mengatakannya. Ketika dia dan Mueller melihat polisi di kamar 348 keesokan paginya dan melihat tandu, mereka merasa terguncang, katanya kepada Brennan. Saya pikir dia telah membunuh pria itu. Satu-satunya detail yang tidak cocok adalah soal mendengar batuk dari balik pintu tertutup kamar 348 saat mereka kembali dari bar. Karena beberapa alasan, baik Brennan maupun Apple tidak terlalu mempercayai hal itu. Jika benar, maka Greg telah bertahan dari tembakan jauh lebih lama daripada yang dipercaya oleh coroner. Tapi itu tidak mengubah penyebab kematiannya. Kalau ada pun, justru kegagalan para teknisi listrik untuk memeriksa keadaannya atau menelepon bantuan menjadi semakin parah. Lebih mungkin mereka mendengar Greg batuk di kamar itu pada malam sebelumnya. Mereka juga berada di kamar sebelah pada malam itu. Mereka dalam keadaan mabuk. Menyebutkan batuk larut malam pada saat Greg meninggal adalah satu-satunya bagian dari cerita mereka yang bertentangan dengan rekonstruksi para detektif, dan mereka berpegang pada itu, meskipun sebenarnya tidak terlalu berarti. Apakah ada yang mengetuk pintu kamar sebelah untuk memeriksa keadaannya? Tanya Brennan. Tidak, jawab Steinmetz. Saya selalu bertanya pada diri sendiri, kalau saya berada dalam situasi seperti ini, tahu kan, apa yang akan saya lakukan? Dan saya akui, dia tidak pernah menyelesaikan pikirannya. Para detektif punya permintaan lain, keheningan panjang. Hei, Lance, ada apa? Tanya Steinmetz. Dia menelepon Mueller lewat ponsel. Apple dan Brennan sedang merekam percakapan itu. Tidak banyak, kata Mueller. Cuma duduk-duduk.
Yah, aku baru saja kembali dari sana. Gimana hasilnya? Yah, aku sudah ceritakan semuanya. Kamu tahu apa yang terjadi bahwa kita berpegang pada cerita itu? Kamu tahu apa itu? Kamu tahu cerita yang kita pertahankan bahwa kita pulang larut malam waktu itu. Kamu tahu, dan pria itu batuk dan semacamnya. Benar, dan Steinmetz mulai gagap. Dan aku akan pergi dari sana karena pengacaramu bilang tidak apa-apa, kan? Kamu tahu? Benar. Dan saat aku pergi, mereka bilang, oke, kamu tahu, katakan yang sebenarnya. Jadi kamu tahu, aku katakan yang sebenarnya, apa yang benar-benar terjadi. Hening panjang di ujung sana. Tentang pistol yang meletus dan semuanya, tanya Mueller. Yah, apa yang mereka katakan? Yah, bahwa aku akan dalam masalah, kamu tahu, kalau aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Keheningan lagi. Jadi apa yang mereka katakan? Tidak banyak. Aku tidak tahu apakah mereka akan menghubungimu, atau tren, atau entah apa yang akan mereka lakukan. Mueller menghela napas berat, lalu dia mengeluh. Apa maksud mereka dengan itu? Maksudku, katakan yang sebenarnya. Apakah mereka mengatakan sesuatu tentang pistol sebelumnya, atau apa? Tidak, mereka hanya bilang mereka tahu persis apa yang terjadi. Menyuruhku berhenti berbohong. Mereka sangat marah, dan kemudian aku katakan kepada mereka, persis bagaimana semuanya terjadi, dan apa yang benar-benar terjadi. Steinmetz menyarankan agar Mueller segera menelepon Apple. Mereka mungkin akan datang dan menangkapmu sekarang setelah mereka tahu yang sebenarnya. Kamu sebaiknya coba lakukan sesuatu, tahu? Pria itu, dia meninggal karena tembakan. Serius, Tim? Yah, aku serius. Oh Tuhan, kamu bercanda? Kamu serius sekarang? Aku serius seperti serangan jantung, Lance. Mueller menolak mempercayainya. Selama beberapa menit berikutnya dalam panggilan itu, dia berputar-putar dengan Steinmetz. Pengacaranya telah mendapatkan laporan otopsi dan meyakinkannya bahwa pria itu tidak meninggal karena luka tembak. Beritanya sudah tersebar luas. Itu tidak masuk akal, katanya. Kalau memang ada tembakan, kalau dia terbunuh karena senjata api, mereka pasti sudah bilang sesuatu di berita sialan itu. Mueller telah berusaha keras untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa tembakan yang tidak sengaja dan kematian pria di 348 tidak saling berkaitan, dan laporan otopsi memperkuat keyakinannya. Itu tidak masuk akal. Pertama, koroner menyimpulkan itu serangan jantung. Lalu mereka mulai bilang sesuatu jatuh menimpanya. Tidak mungkin pria itu terbunuh oleh peluru. Dia bertanya pada Steinmetz bagaimana keadaannya. Bagaimana aku, kata Steinmetz. Tidak baik, aku butuh minum bir lagi. Mueller tampaknya melakukan hal yang sama, karena dia kemudian menelepon Brennan, jelas dalam keadaan mabuk dan mulai mencoba menjelaskan dirinya. Dia bilang, ingin membuat pernyataan. Kamu sedang mabuk, kata Brennan kepadanya. Saya sarankan kamu hubungi pengacaramu yang sialan itu. Kasus ditutup. Brennan merasa khawatir saat hakim mulai membacakan vonis. Ia telah terbang ke Beaumont pada 29 Oktober 2012 untuk bergabung dengan Susie Flanagan, Scott Apple, dan sekelompok keluarga serta teman Greg untuk mendengarkan putusan terhadap Lance Mueller. Tukang listrik itu telah mengajukan permohonan tanpa keberatan atas dakwaan pembunuhan tingkat 2, seingat Brennan. Hakim memulai dengan mengatakan bahwa seluruh tragedi ini mungkin hanya bisa dilihat sebagai sebuah kecelakaan yang mengerikan. Oh, sial, pikir Brennan. Ini dia. Jangan bilang kalau orang ini hanya akan dapat 1 tahun atau semacamnya. Tapi kemudian hakim mulai merinci daftar panjang pilihan yang secara sengaja tidak bertanggung jawab yang telah mengarah ke hari itu. Nah ini baru benar, pikir Brennan. Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Mueller. Setengah dari batas maksimum hukum yang berlaku. Permintaan maaf Mueller di pengadilan, seberapapun tulusnya, datang terlalu terlambat. Ada keputusannya yang sangat tidak bertanggung jawab secara kriminal untuk bermain-main dengan pistol dalam keadaan mabuk. Seperti yang dikatakan Steinmetz, mereka sudah curiga sejak awal bahwa peluru nyasar itu setidaknya ikut menyebabkan kematian pria di kamar 348. Bahkan serangan jantung, yang pada awalnya diasumsikan oleh polisi saat mereka menggulingkan tubuhnya di atas tandu, mungkin telah dipicu oleh tembakan tersebut. Kemudian, setelah ahli forensik menyatakan bahwa Greg meninggal karena trauma benda tumpul, Mueller menerima saja bahwa mungkin ada sesuatu yang menghancurkannya sampai mati, meski sulit dibayangkan apa itu. Namun dia cukup khawatir dengan tembakan itu. Dia sendiri yang menambal lubang itu dengan pasta gigi. Dia segera menyembunyikan pistolnya di mobil.
lalu menitipkannya kepada seorang teman selama beberapa hari pertama setelah insiden, dan kemudian menyerahkannya kepada seorang pengacara untuk diamankan sebelum ia meninggalkan Texas. Sebuah kesalahan besar jika dia muncul kapan saja sebelum Brennan dan Apple memecahkan misteri ini, yang memakan waktu sekitar 8 bulan. Kemungkinan besar dia tidak akan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2, apalagi sampai di penjara. Mueller sejak awal telah berjudi bahwa apapun hubungannya dengan kematian Greg tidak akan pernah terungkap. Peluangnya juga cukup besar. Bahkan setelah keterkaitan itu ditemukan, kantor jaksa distrik kabupaten masih enggan untuk menuntut kasus ini sebagai tindak pidana berat. Brennan mengubah pemikiran itu. Ketika ia mengetahui bahwa jaksa mungkin akan memilih kesepakatan pembelaan, ia terbang ke Beaumont dan bergabung dalam pertemuan antara Apple dan Paul Noyola, seorang penyelidik dari kantor kejaksaan. Noyola menjelaskan bahwa tembakan tak sengaja bukan hal yang langka di Texas, dan bahwa juri serta hakim cenderung memahaminya, dan bahwa, seluruh persoalan kematian akibat kelalaian adalah wilayah abu-abu dalam hukum pidana Texas. Dengan kata lain, seluruh kasus ini terlihat lebih seperti kerepotan daripada kasus yang mudah dimenangkan. Detektif swasta itu merasa marah. Ia mengatur pertemuan antara Susie Flanagan dan jaksa penuntut pembantu yang menangani kasus tersebut. Di antara banyak komplikasi lain, jaksa penuntut pembantu itu mengatakan kepada mereka bahwa pistol Mueller masih disimpan di dalam brankas milik pengacaranya, dan sang pengacara mulai menunjukkan tanda-tanda akan menolak menyerahkannya. Saya sarankan Anda pergi ke sana dengan surat penggeledahan dan obor sialan, dan ambil senjata sialan itu, kata Brennan. Itu adalah barang bukti dari kejahatan tingkat tinggi. Apa yang kalian bicarakan sebenarnya? Brennan benar-benar terbakar amarah. Inilah yang dia ingat telah ia katakan. Korban adalah orang yang penting bagi semua orang di sini, katanya sambil menunjuk sekeliling meja. Dan kita tidak akan membiarkan hal ini disapu ke bawah karpet. Membiarkan seseorang lepas dengan perjanjian pembelaan. Ini bukan kecelakaan sialan. Kecelakaan itu terjadi saat seseorang masuk, melepas pistolnya. Pistolnya meletus. Dan semoga tidak terjadi, seseorang tertembak. Itu satu hal. Tapi benar-benar berbeda kalau seseorang sialan membawa pistol yang seharusnya tidak dia miliki ke negara bagian lain. Mabuk berat. Main-main dengan senjata. Orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi. Dia melepaskan satu tembakan. Hampir membunuh orang yang bersamanya. Dan kemudian dia benar-benar membunuh seseorang di balik dinding. Dia tahu hal itu bisa terjadi. Itu adalah hotel yang sedang dihuni. Dia bahkan tidak repot-repot mengetuk pintu sebelah untuk memastikan apakah ada yang terluka. Dan setelah itu jawabannya atas semua ini adalah pergi minum lagi di bar hotel sialan itu. Dan ketika dia melihat mayat dibawa keluar keesokan harinya, dan dia 100% yakin dia telah membunuh seseorang. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa, malah lari ke pengacaranya dan meninggalkan senjata sialan itu di brankas. Dan si pengacara sialan itu juga tidak mengatakan apa-apa. Kamu tahu itu apa? Itu pembunuhan sialan. Jadi kalau kamu pikir kita akan melupakan masalah sialan ini, pikirkan lagi, karena itu tidak akan pernah terjadi. Kemarahan Brennan bisa memenuhi satu ruangan. Setelah Mueller dijatuhi hukuman, Brennan dan Apple pergi makan siang untuk merayakannya. Brennan memesan koktail. Apple yang sedang bertugas. Tidak, mereka membuat rencana untuk bermain golf bersama. Di ruang sidang hari itu, Susie Flanagan mendapat kesempatan untuk berbicara langsung kepada Mueller. Saya sudah menunggu lebih dari 2 tahun untuk bisa menatap wajahmu, menatap mata dan hanya sekadar punya kesempatan berbicara langsung kepadamu, katanya. Kamu tidak akan pernah mengungkapkan kebenaran. Dia telah membunuhnya. Tidak, kamu memang tidak secara sengaja mencarinya untuk membunuhnya. Tapi kamu telah membunuhnya. Dengan setiap kebohongan yang kamu ucapkan, dengan setiap penipuan egois yang disengaja, dengan setiap upaya menutupi kebenaran, berulang kali. Kamu melihat tubuhnya dibawa keluar dari kamar dalam kantong mayat keesokan harinya. Kau tahu kau telah membunuhnya. Dia tidak berarti apa-apa bagimu. Belakangan Susie memberitahuku bahwa dia memperhatikan wajah Mueller saat hukuman dijatuhkan dan bahwa dia tampak sangat terkejut. Itu bagus pikirnya. Dia terkejut, tapi tidak seterkejut suamiku. Malam itu di kamar 348, bersantai, merokok, menonton Iron Man 2. Greg Flanagan tidak mungkin tahu apa yang mengenainya di saat-saat sebelum dia meninggal. Mueller tahu persis apa yang mengenainya. Kau telah bertemu lawanmu yang sepadan, kata wanita kecil itu, menatap ke arah Mueller di seberang ruang sidang, menjadi lambang keganasan yang terkendali. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memburumu. Dan aku menemukanmu, pembunuh Greg. Aku membawamu ke pengadilan.
Keadilan untuk Greg Flanagan tidak datang dengan cepat, tapi datang karena tekad yang tak tergoyahkan. Sebuah kebetulan, sebuah peluru, dan serangkaian keputusan keliru mengubah kehidupan banyak orang selamanya. Dalam misteri ini, yang terlihat sederhana ternyata menyembunyikan tragedi rumit, dan pada akhirnya kebenaran tak bisa terus disembunyikan di balik dinding pasta gigi kering.